Maaf, sabarku ada batasnya. Pasti kalian tak jarang mendengar statement tadi. Iya, mengukur kalau sabar itu berbatas. Alih-alih kamu marah karena suatu hal tidak berjalan seperti apa yang kamu inginkan. Pernah mengalami? Sering. Yuk simak kisah ini. Dari seorang manusia terkasih di alam semesta, di mana beliau tetap sabar ketika darah telah mengucur begitu deras dari kepalanya. Pernah dengar tentang cerita tanpa hati dari kaum Taif? Rasulullah memilih sabar meski sesungguhnya dia bisa menumpahkan gunung kepada mereka. Biarkan saja, mungkin dari keturunan mereka kelak lahir seorang yang mengimani Allah. Begitu kata Rasulullah. Kebayangkan begitu sabar dan mulianya hati beliau. Cerita ini dari Mehmed II yang diangkat menjadi seorang raja saat umurnya masih 19 tahun. Diremehkan, diherdik bocah kecil, tak terhitung berapa orang yang merendahkannya. Lalu, apakah pembebas Konstantinopel ini menyerah? Tidak, tak ada kata menyerah sebelum benteng Bizantium itu dapat ditaklukkan. Sabar dan keteguhan hatinya lah yang mengantarkan hingga tahun 1453 menjadi sejarah bagi kebangkitan Islam. Hadir dari seorang wanita yang selalu menjaga kesuciannya, tak pernah sedikit pun tersentuh oleh kaum Adam, bahkan pemuda yang mana jelmaan malaikat Jibril. Mungkin ungkapan pelaut yang handal tak lahir dari laut yang tenang cocok disematkan pada wanita ini. Iya, karena badai fitnah menerjang kehidupannya. Maryam binti Imron, dia hamil tanpa pernah bergaul dengan seorang pria. Lantas, apakah dia putus asa? Tidak, ia memilih sabar dengan terus mendukung putranya. Alkisah, seorang kakek tua yang seumur hidupnya selalu beribadah, namun keinginannya untuk mendapatkan keturunan tak kunjung mendapatkan lampu hijau. Pernah mendengar cerita tentang Nabi Zakaria? Ketika di umur 100 tahun, beliau baru menuai padi yang ditanamnya setelah bertahun-tahun lamanya. Sang pemilik hati seluas samudra, aku tak pernah sedikit pun kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rob. Seringkali kita terlalu memaksa Allah, memaksa untuk seperti ini, padahal kita tak cukup tahu. Maaf, sabarku ada batasnya, adalah jalan ninja yang selalu orang katakan. Ketika ia marah, kesal, kecewa, pundung, entah itu terhadap makhluknya atau Allah sang pencipta. Maaf, sabarku ada batasnya. Kamu yang biasanya rajin sholat tepat waktu, mengendur ketika diberi musibah. Kamu yang rajin tilawah, pura-pura kuat dengan meninggalkan kebiasaan tilawahmu. Kamu yang tak pernah lewatkan majelis ilmu seakan tuli ketika ada panggilan. Lalu, ketika impianmu belum tercapai, lantas kamu akan menyalahkan Allah. Mengapa Allah begitu kejam padaku, padahal aku sudah taat? Coba renungkan, ketika Rasulullah beribadah semalaman hingga kakinya membengkak, sang pembebas Konstantinopel yang selama hidupnya tak pernah meninggalkan sholat tahajud, wanita tersuci yang hidupnya diserahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, atau suara lembut Nabi Zakaria yang selalu berdoa dengan ikhlas dan sabar kepada Allah. Bayangkan jika Rasulullah mengatakan, "Maaf, sabarku ada batasnya." Lantas Rasulullah mengiyakan permintaan malaikat Jibril untuk menimpakan gunung kepada mereka. Mungkin detik ini kita tak akan pernah mendengar kisah tentang penduduk Taif. Bayangkan ketika Raja Mehmed II hilang kesabaran dan memilih menyerah karena cemoohan orang terhadapnya. Mungkin detik ini tak akan ada gambar gembira bahwa Islam pernah mengalami kejayaan atas penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453.
Iya, yang kita tahu hanya cerita tentang kemasyhuran bangsa Romawi dan Yunani. Jika sabar ada batasnya, lalu bagaimana jika Siti Maryam memilih mengakhiri hidupnya karena tak kuat menanggung malu? Mungkin tak akan ada nama Nabi Isa di daftar nama kenabian. Bayangkan jika Nabi Zakaria memutuskan untuk berhenti berdoa dalam meminta keturunan. Mungkin tak akan pernah ada kisah heroik dari Nabi Yahya. Sebegitu cintanya Allah pada mereka, maka Allah timpakan musibah. Sebegitu cintanya pula Allah terhadap kita, maka Allah tak rela untuk berpisah dengan segala permohonan dalam doamu. Allah senang mendengarkan lantunan merdu tilawahmu. Allah begitu rindu tangismu saat kau sedang berdoa. Allah senang jika engkau meminta padanya, karena Allah ingin berlama-lama dengan sujudmu di sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakuruni adzakurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, maka dari itu bersabarlah, termasuk bersabar ketika 10 malam terakhir saat Ramadan. Kamu harus berkutat dengan segala pekerjaan rumah dan tugas kuliah misal. Karena sabar itu tak terbatas.